3 tahun setelah berdirinya Budi Utomo, tepatnya pada tahun 1911, berdirilah Perkumpulan Sarekat Islam atau SI di Solo, di mana seolah-olah secara kebetulan. Latar belakang ekonomi perkumpulan ini yaitu perlawanan kaum Tionghoa terhadap pada tengkulak atau pedagang. Meskipun demikian, kejadian ini merupakan isyarat bagi kaum muslimin bahwa sudah saatnya mereka menunjukkan kekuatan. Pada pendiri Sarekat Islam ini mendirikan perkumpulan ini bukan saja untuk melawan kaum Tionghoa, tetapi juga di mana mereka membentuk front melawan segala bentuk penghinaan terhadap kaum pribumi. Inti perlawanan Sarekat Islam ini adalah terhadap segala bentuk penindasan dan kesombongan rasial. Berbeda dengan Budi Utomo yang merupakan perkumpulan para pejabat pemerintah, yang mana Sarekat Islam ini berhasil menjangkau lapisan masyarakat bawah, yakni mereka ini yang selama berabad-abad hampir tidak mengalami perubahan dan sering mengalami penderitaan. Sarekat Islam ini atau SI ini yang berakar pada Sarekat Dagang Islam atau SDI ini merupakan organisasi yang memelopori kebangkitan kesadaran nasional Indonesia. SDI ini dimana ini didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada tahun 1905, di mana ia ketika keadaan Indonesia ini masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Sesuai dengan namanya, SDI ini aktif di bidang ekonomi dan keagamaan dan berusaha menghentikan orang Tionghoa untuk memonopoli perdagangan kain batik. Masuknya H.O.S. Cokroaminoto ke dalam organisasi ini, di mana ia memberikan perubahan besar pada nama dan sifatnya, sehingga SDI ini berganti nama menjadi Sarekat Islam dan gerakan serta keanggotaannya juga diperluas. SI ini bahkan menjadi organisasi politik pertama di Indonesia yang ingin mencapai kemerdekaan Indonesia. Gerakan politik SI ini mengingat SI ini merupakan pelopor gerakan politik yang berkembang sangat pesat, di mana melahirkan beberapa tokoh besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan juga diwarnai dengan berbagai konflik. Sarekat Islam ini terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode awal yang terjadi pada tahun 1911 sampai 1916. Pada periode awal ini, Sarekat Islam ini ia mendapat sambutan yang positif dari kalangan rakyat Indonesia. Dan Sarekat Islam ini berbeda dengan organisasi sebelumnya yaitu Budi Utomo, yang mana Budi Utomo ini ia membatasi keanggotaannya hanya pada kalangan bangsawan Jawa dan Madura. Tetapi terbalik dengan Sarekat Islam ini, mereka itu terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya saling memandang latar belakang sosial, etnis dan lainnya. Perluasan tersebut tidak hanya merambah masyarakat Indonesia di sektor tidak hanya merambah masyarakat Indonesia di sektor perkotaan, tetapi juga didukung oleh para petani di pedesaan. Sarekat Islam ini sebagai organisasi massa terbuka yang mana diharapkan dapat menjaring peserta sebanyak-banyaknya, karena keberhasilan suatu partai politik itu ditentukan oleh jumlah massa yang besar. Tetapi tetapi selain itu ada program yang jelas yang dapat mendatangkan kesejahteraan dan juga kemakmuran bagi banyak orang. Dan juga jika masanya besar, akan tetapi jika massa yang besar tersebut tidak diberdayakan secara optimal, pada akhirnya akan menjadi bumerang dan mendatangkan malapetaka bagi partai tersebut. Jadi walaupun suatu partai itu mempunyai peserta yang banyak,
orang-orang tersebut juga harus tetap dipilih secara terstruktur. Yang kedua, periode kedua, yaitu pada tahun 1916 sampai 1921. Di periode ini, struktur organisasi tampak cukup stabil, di mana Sarekat Islam ini dikhususkan untuk berbagai masalah politik dan agama. Karakter politiknya tercermin jelas dalam nama-nama kongres tahunannya. Pada periode pertama, terjadi rapat tahunan yang hanya disebut kongres saja. Sedangkan periode kedua terjadi penyebutan kongres itu disebut sebagai Kongres Nasional. Yang mana ini membuktikan bahwa partai ini, Partai Sarekat Islam ini telah menyebar ke seluruh pelosok negeri, dan bahwa dan juga konvensi-konvensi yang tersebut dihadiri oleh delegasi dari seluruh daerah. Yang ketiga, periode kemunduran yang terjadi pada tahun 1921 sampai 1940. Pada periode ketiga ini ditandai dengan politik hijrah yang mana ditempuh pada Kongres Nasional Sarekat Islam yang ke-7 pada tahun 1923, yang juga memutuskan Sarekat Islam ini menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI. Pada tahun 1918 terjadi titik balik perjuangan SI dengan munculnya upaya perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda, di mana pada tahun 1918 tadi sampai 1919 ini yang dipimpin oleh Tjokoro Waminoto melalui Dewan Rakyat yang dibentuk pemerintahan kolonial melakukan upaya-upaya pembaharuan secara intensif terhadap kebijakan industrialisasi gula dan juga mengusulkan pengurangan masing-masing 50% sampai 25% pada areal perkebunan yang digunakan untuk industri gula pemerintah. Mengacu pada dampak ekonomi, kondisi yang menurut pengakuan masyarakat adat semakin menderita. Sifat konfrontatif Sarekat Islam ini terhadap kebijakan industrialisasi gula tersebut memicu kondisi atau sikap represif pemerintahan kolonial Belanda. Gubernur Jenderal Van Limburg, Sidstrom, dan pihak-pihak lainnya dalam masyarakat Belanda mencatat berbagai tindakan represif terhadap Sarekat Islam ini. Jadi setelah itu suasana kehidupan pasca 1929 berbeda dengan kehidupan politik saat Sarekat Islam ini berdiri, yang mana pengalaman politik pasca 1929 ini telah memberikan pandangan yang komprehensif tentang politik di Indonesia dari segi cara dan upaya mencari solusi atas setiap masalah yang tengah bergejolak saat ini. Pasca pecahnya Sarekat Islam ini menjadi dua bagian, yaitu Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih yang dipimpin oleh Tjokoro Waminoto, di mana kondisi politik ini dalam tubuh pimpinan Sarekat Islam ini mengalami stagnasi hebat dan dalam pergerakannya.